saya melihat sebagai bentuk mengambil pelajaran itu di Winongan tadi siang itu sejak jam 13 Mas Herli. Hujannya derasnya luar biasa Mas Herli. Sehingga ziarah kubro itu ya gagal. Alam pun marah dengan sikap yang kurang ramah yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan ziarah kubro. Pertanyaannya sederhana, masa sih ziarah kubro di tempat di mana di situ masih ada proses hukum yang sedang berlangsung? Yang paling aneh, mengapa Bupati justru yang mengundang, dan itu diakui oleh Mas Taufik Assegaf dalam pidatonya, itu acara pemerintah daerah, dan itu sebuah kebijakan yang luar biasa. Suratnya pun dari Sekda, Mas. Sementara pihak kelurahan sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengadakan itu, karena memang masih proses hukum, itu tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk sebuah kegiatan. Dalam konteks sosial politik, simbol agama sering menjadi alat mobilisasi politik dan pembentukan identitas kelompok. Di situ saya akan meninjau dari 3 teori: teori teologi, teori hermeneutika, dan terakhir teori sosial dan politik. Dari situ saya akan mengakhiri podcast malam ini. Sengaja konteks sosial politik simbol agama yang menjadi alat mobilisasi politik dan pembentuk identitas kelompok, saya bahas di akhir podcast saya sebagai sebuah simpulan sekaligus sebagai sebuah rumusan yang bisa dijadikan pengingat, karena itu teks universal atau konsep universal yang jamak dipahami, tetapi memang perlu kita kontekkan dalam konteks fenomena yang cukup masif, gerakan-gerakan simbolik atas nama agama yang sebenarnya di sana ada kehendak kuasa, dan itu sangat mewarnai dalam diskursus Ba'alwi, saya katakan. Yang pertama, saya melihat sebagai bentuk mengambil pelajaran itu di Winongan tadi siang itu sejak jam 13 Mas Herli. Hujannya derasnya luar biasa Mas Herli. Sehingga ziarah kubro itu ya gagal. Saya nggak tahu Mas Herli kok menyaksikan ribuan itu dari mana. Itu kegiatan itu ada di masjidnya. Itu pun saya kira 1.000 enggak ada itu Mas. Ratusan itu ya, fokus syaratnya itu, iya ratusan. Fokus syaratnya itu fokus pada mereka yang hadir, itu pun di ruangan masjid. Di luar udah nggak bisa dipakai Mas, hujannya derasnya luar biasa begitu. Jadi semacam isyarat alam yang cukup luar biasa untuk bisa kita jadikan pelajaran penting. Alam pun tidak bersahabat. Dalam teori kosmologi, alam pun marah dengan sikap yang kurang ramah yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan ziarah kubro. Pertanyaannya sederhana, masa sih ziarah kubro di tempat di mana di situ masih ada proses hukum yang sedang berlangsung? Yang paling aneh, mengapa Bupati justru yang mengundang, dan itu diakui oleh
Mas Taufik Assegaf dalam pidatonya itu acara pemerintah daerah, dan itu sebuah kebijakan yang luar biasa. Suratnya pun dari Sekda, Mas. Sementara pihak kelurahan sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengadakan itu, karena memang masih proses hukum, itu tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk sebuah kegiatan. Harusnya itu ada polis lain di sana sebenarnya, karena memang itu masih ada proses hukum yang berlangsung terkait dengan tempat tersebut. Dan akhirnya alam marah. Saya lihat ceramah pun yang di-shot oleh pihak IBRS atau apa, saya nggak tahu itu. Kelihatannya dari sana, YouTube, sosial medianya itu di masjid, di ruangan masjid. Dan yang saya heran, ceramah-ceramah itu sifatnya provokatif, kayak ngeluh terus dari awal sampai akhir, dari penceramah satu ke penceramah lain, ceramahnya itu sifatnya ngeluh. Ya, betul. Bilangnya tidak ingin ramai, tapi ceramahnya itu kayak menyimpan sesuatu yang nggak nyaman, ungkapan yang sangat provokatif, gibah terang-terangan yang itu. Kalau saya ini kan menganalisis kejadian yang sudah ada, tidak memulai. Artinya ceramah yang ada di masjid itu ceramah-ceramah yang memang betul-betul ini penuh emosi, penuh kebencian, dan refleksi-refleksi ketidakpuasan terhadap komunitas yang mengkritik Nasabah Alwi. Padahal ngeritiknya itu dari perspektif kajian sejarah, bukan dari perspektif kebencian, tapi dari perspektif kajian sejarah, dan itu betul-betul ilmiah. Tetapi saya tidak tahu, padahal sebenarnya para kiai itu banyak yang meneliti dan nggak mengaitkan kiai sebagai keturunan Nabi. Kiai-kiai nggak pernah ada yang marah, karena memang itu kajian keilmuan. Tapi mengapa gantian Nasabah Alwi yang diteliti mereka jadi marah dengan konsekuensi hasil riset ilmiah tentunya, dan seolah-olah memang nasab itu menjadi basic need, kebutuhan dasar dari aktivitas kehidupan dan keberagamaan Mbak Alwi, karena memang ketika disentuh nasab sangat sensitif itu. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Apalagi menyentuh nasabnya itu kan tidak mengisbatkan sosok leluhur itu dengan identitas-identitas yang di luar kemanusiaan. Tidak, masih dalam tataran kemanusiaan. Artinya masih menisbahkan Mbak Alwi dalam nisbah-nisbah yang sangat bermartabat karena masih mengaitkan dengan sistem kemanusiaan, nggak mengait-ngaitkan dengan di luar kemanusiaan. Artinya sama ketika saya menyebut Mas Sherly atau Mas Sherly menyebut nama mbah saya, terus Mas Sherly salah, itu biasa-biasa saja, asal toh masih menyebut nama mbah sebagai sosok manusia. Ketika mbah saya disebut Mas Sherly dalam konteks identitas manusia kan masih wajar lah, Mas. Itu, atau sebaliknya saya menyebut namanya mbahnya Mas Sherly masih dalam konteks kemanusiaan, wajar. Kiai Imad mengkaji Nasabah Alwi masih mengkategorikan Mbak Alwi dalam ruang yang penuh kemanusiaan. Itu. Jadi hanya simpulannya saja yang sebenarnya berbeda dengan yang mereka terima.
yang telah mereka glorifikasi. Itu kan risiko terlalu berlebihan mengglorifikasi, akhirnya ketika ada yang meneliti berbeda, akhirnya kayak terkejut begitu, culture shock gitu. Jadi karenanya kita memang dalam kondisi apapun kita nggak boleh berlebihan, Mas Herli. Ya biasa-biasa aja dalam konteks apapun, biar kita nggak kaget sewaktu-waktu ada yang berbeda dengan suasana yang telah kita persepsikan, telah kita harapkan, bahkan telah menjadi satu kepentingan kita. Kalau kita menganggap semua yang kita temui, kita rasakan di dunia itu biasa-biasa saja, itu nanti dampaknya positif sih. Ketika terjadi apa-apa itu kita tidak kaget. Tidak ada yang lebih istimewa selain harapan kita untuk bisa bertemu Allah, Mas Herli. Tidak ada yang lebih istimewa selain menggerakkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Islam. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa menyentuh aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam ruang kehidupan ini, dan berada dalam garis kemanusiaan, pembebasan, dan pencerahan. Nah, itu yang membahagiakan. Jadi saya kira penting prinsip-prinsip seperti itu. Lah, fenomena di Winongan itu betul-betul isyarat alam, Mas. Makanya sebenarnya ada banyak pelajaran, Mas Herli. Tadi pagi jam 8 saya ditemui oleh seorang kiai. Itu dia katanya dapat informasi dari teman-temannya yang ada di luar Rembang, mendapatkan kisah itu. Rata-rata orang yang membenci kiai-kiai yang sedang mengkritik nasabah alwi, itu rata-rata Mas, ada ini yang dikatakan itu loh, Mas, ada semacam apa, minimal tidak nyaman secara psikologis. Yang kedua, ada banyak hal yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja lah, istilah bahasa saya yang paling sederhana. Tapi ada bahasa yang saya tidak enak menyampaikan di ruang publik ini. Tetapi saya ingin menyederhanakan dengan istilah tidak baik-baik saja. Tetapi saya katakan kepada tamu saya, oh jangan dikait-kaitkan. Tidak ada. Kita semua itu doanya itu seluruh umat Muhammad, Allahumma shlih umat Muhammad. Allahumma warham umat Muhammad. Allahumma wafarij an ummati Muhammad. Allahumma shlih umat Muhammad ila suratikal mustaqim wa ila dinikal qawim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu doa kita begitu. Dan justru doa-doa yang kuala, tidak dapat syafaat dan lain sebagainya itu kan justru doa-doa mereka, Mas. Doa-doa Kiai Jawa itu ya baik untuk semuanya, Mas. Tidak diajarkan untuk mendoakan orang jelek Kiai Jawa itu, Mas. Nah, makanya wah itu ngada-ngada informasi itu, saya nggak percaya. Kesedihan itu karena diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Nggak ada hubungannya dengan diskursus nasab, saya katakan begitu, Mas Charlie. Nah, karena kita lebih percaya bahwa orang lain yang bahagia itu akan lebih menyenangkan kita. Nah, tapi kalau kita melihat orang lain sedih, kita juga akan ikut sedih. Ada berita-berita yang terkait dengan kemanusiaan itu kan menyedihkan, yang merusak kemanusiaan. Tapi kalau ada berita-berita yang membahagiakan dalam konteks kemanusiaan itu kan kita turut senang bersama, Mas. Siapapun orang itu. Bahkan saudara-saudara kita yang di Ba'alwi pun kita sangat senang. Saya masih senang sekali. Tidak ada unsur kebencian dan lain sebagainya itu. Nah, kasus Winongan itu sebenarnya kasus yang sedang berjalan. Makam itu terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan
peristiwa yang ada di makam itu, yaitu pembongkaran bangunan, bukan pembongkaran makam. Tapi yang dikatakan oleh Mas Taufik itu seolah-olah itu ada pengedukan makam, pembongkaran makam, bukan pembongkaran bangunan, jangan salah, pembongkaran bangunan, bukan makam. Nggak ada di situ yang gali makam, kuburan itu nggak ada itu. Yang ada hanya pembongkaran bangunan. Dan karena bangunan itu salah karena di makam umum itu. Paling tidak peristiwa Winongan yang ziarah kubro, katakan begitu, yang kejadiannya seperti itu hari ini, itu sebagai bentuk pelajaran penting bahwa isyarat alam itu, alam pun ikut marah. Karena dalam kondisi apapun di situ ada ulama-ulama sepuh yang lebih dahulu, yang sebenarnya harus didahulukan, ibaratnya begitu kalau menang-menangan gitu. Tapi seolah-olah mengabaikan itu semuanya. Dan alam juga tahu bahwa mereka ada ikatan kosmologis antara kealaman kesemestaan makro kosmos atau jagat gede dengan kealaman mikrokosmos atau jagat cilik. Alam dalam konteks cuaca yang menimbulkan cuaca yang menjadi ruang cuaca itu, maupun alam dalam konteks manusia. Ini sebenarnya ada proses dialektik yang lembut yang digerakkan semuanya oleh Allah. Karena man yuharik, Allah muharik. Siapa yang akan menggerakkan unsur kesemestaan ini, ya Allah lah yang menggerakkan. Nah, kayak ada chemistry antara unsur kealaman dalam ruang geografis maupun unsur kealaman dalam konteks kemanusiaan. Itu kayak sejalan itu tadi, Mas. Artinya apa? Masyarakat itu sedang tidak ingin konflik, masyarakat itu ingin damai, nggak ingin ramai. Dalam suasana proses hukum yang sedang berlangsung, masyarakat sadar jangan memancing masalah, jangan nggak sangkolo, jangan membuka konflik, jangan malah show of force, katakan begitu.